Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam dalam kasih Tuhan, salam di dalam anugerahnya melimpah atas kehidupan kita semuanya. Mari pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk ditaburi oleh sabda firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Kita percaya otoritasnya ada di atas kita. Saat kita tunduk di hadapan hadirat Tuhan, maka kita menerima kuasa Tuhan. Kita percaya, kita sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Pujilah nama Yesus. Mari kita satukan doa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami lapar dan haus akan firman-Mu. Kami sambut berkat-berkat-Mu di pagi hari ini. Bapak, terima kasih apa yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami dan berterima kasih. Kami belajar untuk bertumbuh dalam iman. Kami belajar untuk menerima kuasa, tidak menyia-nyiakan kepercayaan. Kami rindu mendengarkan sabda firman Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa, bersyukur, kami menyambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami, Asia Hope Foundation. Mari di pagi hari yang indah ini, saudara yang sudah membaca 5 pasal dalam satu hari, saudara boleh membaca dari pasal 7 sampai pasal yang ke-11 dari kitab Lukas. Dan saudara, perenungan pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang kepercayaan terhadap otoritas kuasa Tuhan Yesus. Firman Tuhan pagi hari ini dengan topik iman seorang perwira terhadap otoritas dan kuasa Yesus, dari Injil Lukas 7 hingga Injil Lukas yang ke-11. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah seorang perwira dengan berkebangsaan Romawi. Dia mendengar dari apa kata orang tentang keberadaan Yesus Kristus, seorang rabi yang dihormati oleh bangsa Yahudi dan juga bangsa non-Yahudi pada waktu itu. Dan dia mendengar dari kata orang bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Suatu keajaiban terjadi bahwa dia mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari sini kita belajar lewat firman Tuhan bahwa Tuhan tidak memandang muka, dan Tuhan tidak memandang latar belakang apapun dari kehidupan seseorang untuk percaya. Apapun latar belakang kehidupan seseorang, ketika dia dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kuasa mujizat Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku
tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Sebab aku ini sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa ini kita belajar Tuhan tidak memandang muka untuk menyembuhkan. Adapun seorang perwira ini adalah seorang perwira yang bukan berasal dari bangsa Yahudi. Dia sendiri seorang bawahan dengan kebangsaan Romawi yang pada waktu itu berkuasa di tengah-tengah bangsa Yahudi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perwira ini adalah seorang yang sangat mengasihi hambanya, dan hambanya itu sangat dihargai. Betapa dia memiliki kasih yang luar biasa. Bahkan orang tua-tua Yahudi kepadanya meminta Yesus untuk datang menolong dia dan menyembuhkan hambanya. Sebab mereka berkata, perwira itu adalah seorang yang layak ditolong. Dia mengasihi bangsa Yahudi. Dia juga menanggung pembangunan rumah ibadat mereka. Dan dia juga mengasihi hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa kasihnya perwira ini kepada bangsa Yahudi dan kepada hambanya. Seorang hamba biasanya diambil dari bangsa Yahudi itu sendiri yang mereka jajah. Betapa kasihnya perwira ini kepada orang lain, kepada sesama. Dan lebih luar biasa lagi dia berkata, "Tuan, biarlah jangan bersusah-susah untuk datang. Aku tidak layak menerima Tuhan." Perwira ini memiliki sebuah kerendahan hati. Dia sangat memuliakan Tuhan Yesus. Bahkan dia berkata dia tidak layak karena Yesus dianggap seorang rabi yang berkuasa. Lebih indah dan lebih luar biasa lagi ketika dia berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Mu itu akan sembuh." Perwira ini seorang Romawi. Dia adalah juga mengatakan bahwa dia juga seorang bawahan. Luar biasa sekali pengandaian yang dikemukakan oleh perwira ini. Dia sendiri adalah bawahan yang memiliki kewajiban setia kepada Raja Romawi. Dia akan lakukan apa saja untuk melayani rajanya dan melaksanakan apapun yang dititahkan rajanya. Dan ia menempatkan dirinya sendiri sebagai seorang perwira yang memiliki bawahan. Prajurit-prajurit akan selalu patuh terhadap segala perintahnya. Maka di sini sang perwira itu melihat Tuhan Yesus adalah raja bangsa Yahudi. Ia yakin bahwa sang raja bangsa Yahudi ini memiliki kuasa kesembuhan hanya dari kataannya sepatah kata saja, tanpa perlu datang menemui hambanya yang sedang sakit itu. Perwira ini menganggap bahwa firman
Tuhan Yesus Kristus itu sanggup menyembuhkan tanpa ia sendiri harus datang menjamah dari hambanya tersebut. Artinya, ia sangat percaya dengan otoritas. Ia sangat percaya dengan perkataan yang penuh dengan kuasa. Saudaraku yang diberkati, itu sebabnya Tuhan berkata, iman seperti perwira ini, ia tidak jumpai di tengah-tengah bangsa Yahudi lain. Injil Lukas 7 berbicara tentang hal yang sama seperti yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 hingga pasal yang ke-13. Di ayat yang ke-10 dari Matius 8, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti apa yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, seorang perwira atau dengan bahasa Yunani Hekatontarkos, yang artinya kepala pasukan 100. Seorang Romawi, mungkin seorang pemimpin tertinggi dari suatu bagian ketentaraan Romawi yang bermarkas di Kapernaum. Ia mempunyai pasukan di sana. Dalam peristiwa ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus berkenan menerima permohonan dari orang-orang. Perwira juga mengatakan, "Aku tidak layak." Bayangkan seorang berpangkat dan dia seorang non-Yahudi, yang mungkin bahkan bukan seorang pemeluk agama Yahudi atau proselit. Perwira itu menganggap dirinya tidak pantas meminta Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dia mengatakan, "Aku sendiri seorang bawahan." Maksudnya adalah apabila perwira ini dapat memberi perintah kepada anak buahnya, pasti Kristus yang memiliki segala kuasa itu terlebih lagi dapat memberi perintah agar kehendak. Perenungan pada hari ini yang dapat kita simpulkan adalah, yang pertama, keselamatan dan mujizat hanya terjadi oleh iman. Yang kedua adalah keselamatan tidak memandang latar belakang, suku, bangsa, bahkan bahasa. Yang ketiga, keselamatan terjadi bagi orang yang mengakui serta menghargai otoritas dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, iman bekerja oleh kepercayaan dan kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Perwira ini begitu mengasihi hambanya, dan dia juga percaya tentang adanya kuasa di tempat yang maha tinggi. Dia mengasihi Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita percaya, dan percaya. Mungkin engkau dalam keadaan yang sedang sakit. Mungkin engkau dalam keadaan yang sedang lemah. Mungkin engkau dalam keadaan yang susah. Kau membutuhkan penghiburan. Percayalah kepada kuasa Tuhan itu sendiri. Sebagaimana seorang prajurit memerintahkan bawahannya, dan bawahannya itu taat tunduk kepada perintah pimpinannya. Demikianlah orang yang percaya kepada kuasa Tuhan, yang menghardik segala belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pindahan. Kita percaya
Tuhan akan memulihkan berkat-berkat yang ada padamu. Tuhan akan memulihkan sakit penyakitmu. Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu yang hancur berantakan. Tuhan akan mengembalikan anak-anakmu. Tuhan akan mengembalikan hati bapa-bapa kembali kepada anak-anak. Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang daripadamu. Tuhan akan mengembalikan kesehatan, kekuatan padamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang diberkati ini Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat sangat baik. Terima kasih Engkau mengajarkan kami iman seorang perwira yang begitu percaya dengan kuasa dan otoritas, begitu menghormati kedaulatan Tuhan, yang begitu mengasihi sesamanya, sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kami percaya Tuhan, saat pagi hari ini kami datang dengan sungguh-sungguh kepadamu, Kau yang melawat kehidupan kami, memulihkan keadaan kami, dan membuat kami dipulihkan. Jadikan kami lebih daripada pemenang. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah, kami percaya. Berfirmanlah, sepatah kata saja, maka kami akan sembuh. Demi nama Yesus Tuhan, kami terima kuasa dan mujizat daripadamu. Dalam nama Yesus. Haleluya.